everybody. Welcome to C3 2020 Community Church. We have a great service lined up for everybody. Thank you for tuning in. But first, before we get started, let's pray. Thank you, God, for the day the week that you have given to us. Thank you for the workers that you have placed in the hospitals that's battling the pandemic. Thank you for placing the right people in our lives, and please bless the service today so that we are able to give out your message correctly. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di mobil, mari kita memuji nama Tuhan kita. Come on. Come on, I will sing. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praise you now. We praise you now. Come on. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now.
Mari kita siapkan hati kita teman-teman semua. Kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu ya di kayu salib ya Tuhan. Engkau yang menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa. Engkau yang menjadikan kami anak ya Tuhan. Engkau yang mengangkat kami ya Bapa dari hamba menjadi anakmu ya Bapa. Engkau yang telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. We praise you. We praise you Jesus. Thank you Lord. Let's sing it. The highest King will welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed, His grace runs me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I. Who the Son set free, who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yes I am. I am your child, Jesus. You set us free, yes indeed. Oh, it's free.
you high. We lift you high in the name of Jesus. I am your friend. I am your children. Oh, Jesus. Oh, yes, I'm free. I am free. I am free from every sin. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you, Lord, thank you for the blood. You're more than enough for me. Your blood is more than enough. More than enough, Jesus. When the mountains fall and the seas turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my word won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, alive in your hand. You're in control, grace overflows enough. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Knee shall bow, your love is mighty.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk kami menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang cukup bagi kami. Kebaikan-Mu, Your grace, Jesus, that enough for me, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biar Engkau ya Bapa yang gemburkan hati kami, biar firman itu Bapa bisa bertumbuh dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Welcome Pastor Jimmy, and let's continue with the service. Hey guys, how are you? I'm excited untuk finish the sermon series. Hari ini kita akan masuk ke sermon series yang ketiga dari kitab Filipi, dan kita akan cakup kitab yang pasal yang keempat, saudara. I just want to say I've been so blessed on this journey bersama saudara selama 3 minggu, and I hope bahwa setelah 3 minggu ini kita bisa at least minimal satu curiosity kita, rasa penasaran kita mengenai Paulus bisa terjawab, saudara. Kok bisa Paulus hidup seperti itu? Kok bisa Paulus menyatakan hal-hal seperti ini? Bagaimana seseorang bisa yang sama-sama manusia, sama-sama daging, sama-sama bisa lapar, sama-sama bisa sedih, sama-sama bisa merasa susah, kok ya bisa hidupnya seperti itu? Amin, saudara. And that's my prayer for you as we finish Philippians. My prayer for you adalah kita semua bisa semakin seperti Kristus, dan kita bisa belajar dari teladan Yesus dan juga teladan Paulus. Amin, saudara. Hari ini saya berikan judulnya nggak tanggung-tanggung, the recipe. Ya. Kemarin ada seorang teman cerita sama saya, dia mengikuti webinar ya, pelatihan yang sedang hot hari-hari ini, cara memasak, saudara. Dan dia harus bayar untuk ikut webinar tersebut dengan janji bahwa setelah ikut pasti saudara bisa membuat makanan seenak saya gitu ya, seenak koki tersebut yang mengajar. Lalu dia keluarkan uang, dia transfer untuk dia belajar dan sebagainya. Tapi lucunya setelah dia belajar dan dia mencoba membuatnya sesuai dengan resep yang diberikan dan takaran-takaran, hasilnya nggak sama, saudara. Ada satu konklusi yang dicapai, yaitu ada resep-resep kunci yang ternyata tidak dibagikan di dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Why? Karena bagi seorang koki, resep itu adalah nyawanya. Ya, bagi sebuah restoran, resep itu adalah racikan, itu adalah sebuah rahasia yang nggak bisa sembarang orang mengetahui, ya kan? Karenanya sesuatu yang luar biasa kalau Paulus melalui Filipi, suratnya kepada gereja di Filipi, mau membagi kepada kita suatu resep yang dimana kita bisa belajar untuk hidup dan hidup berkemenangan di dalam segala keadaan dan segala situasi. Amin. Jadi di dalam pasal terakhir di kitab Filipi ini, Paulus berbagi kepada kita bagaimana seseorang bisa bersuka walau dalam penderitaan sekalipun. Sekali lagi, bersuka walau dalam penderitaan sekalipun. Ingat, temanya adalah bersuka di dalam penderitaan. Amin. Salah satu yang dihasilkan biasanya dalam sebuah penderitaan adalah apa, saudara? Kekhawatiran. Ya, waktu kita mulai merasa tekanan, kita mulai menderita, rasanya mulai nggak tahan dan sebagainya. Biasanya satu hal yang paling kental muncul adalah rasa khawatir, ya. Khawatir mengenai masa depan misalnya, ya, atau khawatir mengenai apa yang akan terjadi, atau kekurangan mungkin. Wah, nanti saya besok makan apa? Atau kesusahan yang menantikan hidup kita. Kita rasanya, waduh, and then kita rasanya khawatir, dan kita mulai nggak bisa tidur dan sebagainya. This is what I want usul saya, ya, mengenai hal ini. Yaitu worry is a terrible leader yet a persistent follower. Ya, atau bahasa Indonesianya adalah kekhawatiran adalah pemimpin yang buruk tapi pengikut yang tidak kenal menyerah. Itu adalah satu realita hidup kita, bahwa walaupun kita nggak perlu mencari khawatir itu pun mencari saudara. Tapi yang kita nggak boleh izinkan adalah kekhawatiran itu menjadi pemimpin bagi hidup kita.
Ya, apa sih tanda-tanda di mana kekhawatiran dan rasa takut itu menjadi pemimpin dalam hidup kita? Depression. Ya, kita rasanya depression. Apa sih tanda depression? Mungkin susah makan, susah tidur, rasanya stressed out, uban mulai kemana-mana. Itu depression. You know, the moment kita merasa seperti itu, kita tahu bahwa kekhawatiran, the terrible leader is taking its position, ya, yaitu rasa khawatir ini. Kita tahu bahwa waktu kita mulai merasa parno, rasanya takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, nggak bisa bergerak. Pernah saudara seperti tikus yang melihat sebuah ular, tikus itu seperti freeze, nggak bisa bergerak. Itu rasa takutnya itu udah menguasai hidup kita sampai kita nggak bisa bergerak, nggak bisa berpikir, nggak bisa ngapa-ngapain. All we can think about is doomsday. Remember, worry, kekhawatiran adalah pemimpin yang sangat buruk bagi hidup kita, tapi adalah pengikut yang gak pernah menyerah. So kalau kita izinkan pengikut yang tidak pernah menyerah ini, kita izinkan dia akan mau masuk ambil posisi pemimpin. Kalau bahasa kita sehari-hari mungkin kita bilang ngelunjak ya, dikasih hati minta ampla, dikasih mengikut dia minta memimpin gitu ya. Atau mungkin yang paling basic adalah bicara mengenai kehilangan damai sejahtera. When worry leads your life, waktu kekhawatiran memimpin hidup saudara dan saya, maka kita akan kehilangan damai sejahtera sama sekali. Tapi Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus menaruh satu kalimat yang mengatakan yang melampaui segala akal budi kita? Karena gak masuk akal bahwa di dalam sebuah keadaan yang susah, keadaan yang menderita, di tengah dalam penjara, disesah, and yet Paulus bisa merasa damai sejahtera. Apa penjelasannya? Nggak ada. Apa keterangannya? Nggak bisa diterangi. Oleh karenanya Paulus mengatakan menjadi satu kata, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, hari-hari ini di tengah banyak tantangan hidup kita, maukah saudara memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal? Melampaui segala akal. Bukan hanya nggak bisa diterangkan, tapi adalah damai sejahtera di tengah keadaan yang gonjang-ganjing. Situasi hidupmu tidak berubah, situasi sekelilingmu tidak berubah, tantangannya tidak berubah, tapi damai sejahtera itu menguasai hidup saudara. Ini yang Paulus mau tekankan dan bagikan bagi hidup kita. Karena waktu kita bisa memiliki damai sejahtera ini yang melampaui segala akal budi, maka nggak ada lagi yang bisa mengalahkan hidup kita. Inilah yang disebut oleh Paulus sebagai resep kemenangan kehidupan dia dalam menderita bersama dengan Kristus. Kalau berkat semua orang bisa menerima, tapi menderita ketergantungan bersama dengan Allah dan pada hal yang sama bersukacita walaupun menderita. Inilah ironis dalam hal melampaui segala akal budi kita. Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam doa agar damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa hati dan pikiran kita yang kita perlu kuasai? Banyak orang mengatakan, saya akan damai sejahtera kalau situasinya sudah berubah. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan begitu. Karena damai sejahteramu tidak tergantung oleh keadaan di luar sana, tapi tergantung kepada hati dan pikiranmu. Siapa yang menguasai hati dan pikiranmu? Saya mengenal perjalanan bersama dengan Tuhan sudah masuk ke tahun ke-30 saudara. Dan di dalam 30 tahun perjalanan mungkin saya mengetahui banyak ayat.
Tapi hari-hari ini saya merasa kadang-kadang tekanan yang begitu luar biasa di dalam keadaan yang mungkin belum ada satu generasi pun yang pernah mengalami situasi seperti ini, tantangan yang luar biasa. Sampai-sampai kadang-kadang kita yang mungkin kita sebut peperangan rohani ya. Peperangan rohani itu kadang-kadang kita pikir genderowo atau kuntilanak dan sebagainya. But it's not. Peperangan rohani yang paling sering kita alami adalah di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Saudara, satu hari dalam peperangan rohani kita selalu menggunakan pedang firman. Begitu ya katanya, pedang firman itu kita gunakan dalam peperangan rohani. Jadi waktu kita khawatir, saya bilang, oh jangan kamu khawatir. Waktu kita rasa takut, oh takut itu bukan datang dari Tuhan. Tapi keadaan ini begitu baru dan begitu asing dan gak pernah kita alami sampai rasa-rasanya itu pun gak ampuh. Satu hari saya mengambil langkah yang lebih ekstrim. Saya berdoa dan saya mengucapkan bahwa dalam hidup saya tidak pernah mengundang rasa takut, rasa khawatir untuk menjadi Tuhan dan Allah bagi hidup saya. Tapi yang pernah saya undang adalah Tuhan Yesus untuk menjadi Raja dan menjadi Tuhan dan bertahta sepenuhnya dalam hidup saya. Oleh karena itu semua tamu-tamu yang tak diundang dilarang masuk. Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus. Nyatakanlah segala sesuatunya dalam doa. Ya. Supaya damai sejahtera Allah bisa masuk ke dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukannya? Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar pikirkan, semua yang mulia pikirkan, semua yang adil pikirkan, semua yang suci pikirkan, semua yang manis pikirkan, semua yang sedap didengar pikirkan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka hasilnya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sewaktu pikiran kita menjadi terkendali, situasi kita menjadi terkendali. Waktu situasi kita menjadi terkendali, kita menjadi menang atas situasi kita walaupun situasinya tidak berubah, ya. Dalam damai sejahtera Allah, kita bisa mendengar suara Allah dan kita bisa berpikir dengan jernih. Seringkali yang membuat situasi menjadi keruh adalah waktu kita membuat keputusan di tengah gejolak hidup kita. Oleh karenanya Paulus mengatakan, pertama-tama milikilah damai sejahtera itu. Nah, baru dia masuk ke dalam resep sukacita dia. Dia mengatakan ada 2 resep dalam hidup dia bagaimana dia bisa bersukacita di dalam penderitaan-penderitaan dia. Saudara perlu ingat bahwa banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus ditulis pada saat dia menjadi tahanan. Ditulis pada saat dia mengalami hal-hal yang gak enak. Ditulis pada mungkin dia habis disesah, habis disiksa, itu dia tulis. Tapi kalau saudara melihat tulisan surat-surat daripada Paulus kepada jemaat, saudara bisa melihat ada satu tema yang sering diangkat oleh Paulus. Temanya adalah bersukacitalah. Jangan sedih karena apa yang aku alami, tapi kuatkanlah, teguhkan hatimu. Bahwa kita ini adalah orang-orang lagi lebih dari pemenang. Bagaimana coba pikirkan, seseorang yang menderita bisa memberikan kekuatan bagi seseorang yang sedang tidak menderita. Bagaimana seseorang yang ada di dalam tahanan bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang yang bebas di luar sana. So oleh karena itu Paulus mengatakan ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah di dalam Kristus kita selalu berakhir sebagai pemenang. Saya ulang ya, di dalam Kristus kita selalu berakhir sebagai pemenang. Filipi 4 ayat 12 menuliskan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal dan di dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, in good times, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan,
maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, this is a recipe. Ini satu resep yang afdol bagi hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, Paulus menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita punya pengertian seperti Paulus bahwa segala, dia nggak bilang beberapa, dia nggak bilang kebanyakan, dia nggak bilang hal-hal tertentu, tapi dikatakan segala. Segala itu artinya apa saudara? Nggak ada batas. Artinya semua, 100% yang kita alami, 100% perkara yang kita hadapi, semuanya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Waktu kita mengerti situasi ini, bahwa segala perkara dapat kita tanggung, maka kita di dalam rasa tertekan pun kita bisa mengucap syukur saudara. Karena kita tahu tekanan yang kita alami, kita akan bisa menang. Dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kita nggak perlu merasa gentar. Karena kita tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun, kita tetap bisa berdiri tegak. Di dalam tahanan sekalipun, kita bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang yang di luar sana yang bebas. Dalam hidup kita, apa yang dikatakan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung, itu menyatakan satu, bahwa dalam hidup kita hanya ada satu possible outcome. Hanya ada satu kemungkinan akhir hasil di dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu apapun perjalanan kehidupan kita, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, maka outcome atau hasil daripada perjalanan tersebut atau dalam kejadian tersebut atau dalam momen tersebut, yaitu menang. Oleh karenanya, kita sebagai orang percaya, kita hanya punya satu outcome, menang atau menang. Gak ada kata kalah. Karena bersama dengan Kristus, segala perkara dapat kutanggung. Saudara, hari-hari ini waktu kita menangkap isi hati Tuhan bagi hidup kita, bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, semuanya bisa kita tanggung. Oleh karenanya, karena kita bisa tanggung, maka kita bisa lalui. Karena kita bisa lalui, kita pasti bisa menang. Oleh karenanya firman Tuhan mengatakan, kita adalah lebih dari pemenang. Ini saudara maksudnya, bahwa Kristus telah mengalahkan maut, maka apalagi yang akan menghentikan kita. Oleh karenanya Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara bayangkan sebuah situasi di mana saudara mungkin amit-amit, tapi saudara dirampok dan ditaruh sebuah pisau di leher, dan saudara dikatakan begini, ayo serahkan uangmu misalnya. Lalu kita menoleh kepada sang perampok dan kita katakan gini, boleh nggak Pak, tolong saya ditusuk aja. Kenapa? Sebab mati adalah satu keuntungan, hidup adalah Kristus. Saya rasa reaksi daripada pencuri tersebut atau perampok tersebut akan heran. Karena kebanyakan orang takut akan maut. Tapi bagi kita, there can only be one outcome. Apapun juga situasinya, hanya bisa ada satu hasil, yaitu kita menang. Maka kalau kita menangkap konsep ini, kita menjadi mengerti bahwa tidak ada hal yang mustahil ya waktu kita berjalan dalam Tuhan. Walaupun situasinya kelihatannya tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Dalam setiap penderitaan dan pencobaan kita, yang kita rasanya, God, I cannot take it anymore, saya nggak bisa take it, tapi firman Tuhan mengatakan tidak akan melebihi kekuatanmu. Makanya Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung. Karena gak melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun firman Tuhan mengatakan seakan-akan melebihi kekuatan kita dan kita rasa gak sanggup, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya bagi hidup kita. Oleh karenanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Atau kebutuhan kita. Kita gak perlu menjadi khawatir mengenai apa yang kita butuhkan. Karena kita tahu di tengah apa yang Paulus katakan, di tengah kelaparan, di tengah kelimpahan, di tengah kesusahan, kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan. Sebab Dia adalah Aba, Bapa yang baik.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan kalaupun Paulus mengatakan perkara tersebut, penderitaan tersebut melibatkan kematian, kita tahu firman Tuhan menjanjikan bagi kita bahwa kita, waktu kita percaya kepada Yesus, bukan kematian kekal abadi yang menanti saudara dan saya, tapi kehidupan kekal abadi yang menantikan kehidupan saudara dan saya. Yaitu kehidupan yang kekal, yang dimana semuanya indah, semuanya dalam rancangan Tuhan. Gak ada lagi sakit penyakit, gak ada lagi kesengsaraan. Bukankah itu sesuatu yang lebih baik? Oleh karenanya Paulus mengatakan sebuah keuntungan bagi hidupku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Ini sesuatu konsep yang so powerful yang kita harus tangkap. Bahwa waktu kita mengerti bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, maka hidup kita menjadi dibebaskan. He sets us free. Maka firman Tuhan mengatakan, He who the Son sets free is free indeed. Karena waktu kita bisa menanggung segala perkara, maka hidup kita bebas, merdeka, dan kita menerima satu jaminan kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Yang pertama. Yang kedua, selain segala perkara dapat kita tanggung bahwa hasilnya akan selalu menang dan bukan kalah. Maka yang kedua bicara mengenai contentment, kepuasan kita terhadap takaran Allah bagi hidup kita. Kenapa seseorang seringkali nggak menjadi puas? Karena kita mencoba untuk menggunakan takaran orang lain untuk hidup kita. Sehingga kita merasa kayaknya nggak puas. Padahal mungkin itu bukan yang kita butuhkan. Contoh, mungkin saya kalau makan nasi padang saya hanya bisa 1. Tapi orang lain bisa makan 3 bungkus. Saya nggak bisa menggunakan takaran dia kenyang dipakai untuk kehidupan saya. Karena saya nggak mungkin bisa telan 3. Tapi dia juga sebaliknya nggak bisa menggunakan takaran hidup saya, yaitu 1 bungkus untuk taraf kenyang dia, karena pasti dia kelaparan. So, Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 11 adalah, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, untuk kita mengerti kata content, rasa cukup, rasa puas, kita perlu belajar. Bukan otomatis, saudara. Karena kita by nature, kita senang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi Paulus mengatakan, aku belajar. Artinya ada proses. Paulus mengingatkan kita bahwa dari proses menuju contentment. Contentment itu apa? Contentment itu adalah percaya, kita merasa percaya kepada takaran yang diberikan Allah bagi hidup kita. Itu contentment. Bahwa kita percaya bahwa kalau hari ini berkat saya sekian, itu adalah takaran Allah yang cocok dan yang terbaik bagi hidup saya hari ini. That is contentment, right? Dan sebaliknya waktu kita tidak content, tidak puas, maka kita gak percaya bahwa Allah itu mencukupi kehidupan kita. Seakan-akan Allah mencurangi kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oleh karenanya kita mengerti bahwa kita tidak akan kekurangan. So ini adalah 2 hal yang powerful. Yang pertama adalah segala perkara dapat kutanggung dan buahnya adalah pasti kemenangan. Itu dijamin bagi hidup saudara dan saya. Yang kedua Paulus mengatakan adalah rasa percaya puas kepada takaran yang diberikan Allah bagi hidup saudara dan hidup saya. Bahwa Allah adalah Bapa yang baik yang memberikan bagi kita kecukupan. 2 Korintus 8 ayat 15 mengatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini kan sesuatu yang aneh. Logikanya kalau kita mengumpulkan banyak, kita akan berkelebihan. Tapi ini merefer, 2 Korintus 8:15 ini referring atau merujuk kepada perjanjian lama di mana bangsa Israel mengumpulkan mana. Ya.
pada waktu saat mereka mengumpulkan mana, ada yang rajin, mungkin pagi-pagi hari sudah mengumpulkan dan banyak yang dikumpulkan. Ada yang kesiangan, dia sedikit mengumpulkan. Tapi firman Tuhan mengatakan yang banyak tidak kelebihan, yang sedikit tidak kekurangan. Artinya apa? Takaran Allah bagi saudara dan saya itu selalu yang terbaik. Oleh karenanya kita bisa merasa konten, kita bisa merasa puas, kita bisa merasa yakin bahwa Aba Bapa adalah Allah yang adalah Bapa yang baik bagi hidup kita. Firman Tuhan Matius 6:31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ternyata kekhawatiran kita nggak jauh-jauh dari 3 hal itu saja, makan, minum, dan pakai. Firman Tuhan 32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, di dalam kitab Filipi perjalanan kita dalam 3 minggu terakhir ini, saya mau mengingatkan bahwa Paulus mengingatkan kita bahwa yes, Anda bertobat mengenal Tuhan luar biasa, Anda menerima banyak janji Tuhan luar biasa, Anda percaya kepada Tuhan luar biasa, tapi don't stop there. Ayo kita maju melangkah terus, yaitu mari kita mulai menderita bagi Kristus, dan waktu kita diberikan kesempatan ya untuk menderita bersama dengan Kristus, menderitalah dengan bersukacita. Jangan bersungut-sungut tapi bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah keadaan yang menderita? Paulus berbagi kepada kita 2 hal. 1, ketahuilah bahwa segala perkara, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Artinya saudara dan saya memiliki jaminan yang afdol, jaminan yang pasti, jaminan yang amin dalam hidup saudara dan saya, yaitu kita pasti menang. Katakan kita pasti menang, saudara. Yang kedua, biarlah kita percaya sepenuhnya kepada takaran Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa dipuaskan dan kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Walaupun kita rasanya lapar, tapi kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena kita percaya takaran Allah Bapa bagi kita adalah takaran yang terbaik. So, saya percaya saudara, and I pray supaya saudara dalam 3 minggu ini dengan 2 resep terakhir yang diberikan oleh Paulus, 2 kunci inilah yang memampukan Paulus untuk menjadi orang yang bebas walaupun dibelenggu. 2 hal inilah yang bisa memberikan kekuatan bagi Paulus walaupun dia menderita, dia selalu sukacita. 2 hal inilah yang selalu memberikan Paulus pengharapan yang tidak pernah bisa diambil oleh orang lain. Dan saya percaya waktu kita mengerti dan menangkap, dan saya berdoa agar Tuhan mewahyukan dalam hidup kita lebih lagi, maka saya percaya saudara pun dan saya dan kita semua bisa sama seperti Paulus menjalani kehidupan apapun situasinya, apapun tantangannya dengan sukacita, karena kita adalah umat pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan lebih dari pemenang, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk umat-Mu, umat yang lebih dari pemenang di dalam Kristus. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan terus wahyukan bagi hidup kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Dan biarlah kami terus percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang memberikan kami takaran kami sesuai dengan yang kami butuhkan. Tidak akan kekurangan, tidak akan terlambat, tidak akan dicurangi, sebab Allah kami adalah Allah yang setia dan kemurahan kebajikannya menyertai kami selalu, perkenanannya, pembelaannya selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang melebihi segala akal budi menyertai kehidupan kami Tuhan, mulai dari saat ini sampai Tuhan kami dijemput kembali. Tuhan, kami bertemu dengan Engkau penuh dengan sukacita dan mengenal kuasa kebangkitan-Mu dalam perjalanan kerohanian kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Guys, it's been a wonderful blessing to be with you for 3 weeks. Minggu depan saudara akan dilayani dengan message dari teman-teman yang luar biasa. Just stay tuned with us.
and we'll see you next week. God bless you. Have a wonderful, have a victorious, have a week full of favors of God in your life. Amen. God bless you.